ilaihi roji'un. Pemirsa Suara Jakarta, Gorontalo kembali berduka setelah belum lama ini kehilangan Bapak Iwan Bokings. Kali ini Gorontalo, khususnya Kabupaten Bone Bolango, kehilangan salah satu putra terbaiknya, Bapak Abdul Haris Najamuddin, yang meninggal di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat. Almarhum meninggal tepatnya hari Minggu 23 Desember 2012 sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Meninggalnya sang bupati ini cukup mengagetkan seluruh lapisan masyarakat Gorontalo, khususnya warga Bone Bolango. Pasalnya, bupati yang terkenal sebagai figur yang tegas dan religius ini terlihat begitu sehat dan bersemangat tanpa terlihat tanda-tanda sakit sebelumnya. Zulkifli Najamuddin, sepupu almarhum yang juga mewakili keluarga ketika ditemui Suara Jakarta, mengatakan kesedihan yang sangat mendalam dan mengungkapkan kronologisnya. Berikut liputannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini asalnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Hari ini kita kehilangan saudara kita Abdul Haris Najamuddin. Tadi menurut informasi bahwa sementara makan dijatuh, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, sekarang ini untuk koordinasi untuk almarhum akan dibawa ke Gorontalo. Nah, insya Allah rencananya akan diberangkatkan dengan pesawat Garuda jam 1 malam. Insya Allah besok pagi akan tiba di Gorontalo. Setahu saya almarhum tidak ada keluhan apa-apa karena persis tadi malam saya berpisah dengan almarhum jam 9 malam. Tidak ada keluhan apa-apa. Kita ngobrol biasa saja, tidak ada keluhan apa-apa. Makan sama-sama, ngobrol sama-sama, tidak ada keluhan apa-apa. Pihak dari rumah sakit, dokter yang menghubungi saya bahwa memberitahukan bahwa Pak Abdul Haris Najamuddin setelah diperiksa di UGD itu detak jantung sudah tidak ada, semuanya sudah tidak ada. Nah, menurut dokter bahwa kemungkinan habis di perjalanan. Itu yang konfirmasi dari pihak rumah sakit. Mari kita doakan sama-sama almarhum. Mudah-mudahan kepergian beliau ini kepergian yang sangat yang mulia dan demi memperjuangkan masyarakat Bone Bolango, dan mari kita sama-sama doakan semoga beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selain dari pihak keluarga yang ditemui oleh Suara Jakarta, ada juga seorang tamu yang bernama Ritawati Yasin
yang pada siang itu sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat berada dekat dengan meja almarhum ketika makan siang di rumah makan Padang sederhana. Ia kemudian menceritakan tentang kejadian sebelum almarhum dibawa ke rumah sakit, yang kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Ketika melihat beliau jatuh pingsan secara tiba-tiba, sontak saya memanggil seluruh karyawan rumah makan untuk membantu almarhum dan berinisiatif untuk secepatnya membawa ke rumah sakit terdekat, tuturnya. Berikut wawancaranya. Kebetulan tamu makan di restoran sederhana yang samping Cut Mutia itu. Nah, saya sedang makan, tiba-tiba bapak beliau ini jatuh gitu dari jatuh di tempat tidur gitu, maksudnya tiba-tiba langsung terduduk aja. Kebetulan tempat duduknya itu sofa, jadi tergeletak. Terus akhirnya ibu ini yang karyawan rumah sakit karyawan restoran ini langsung ambil inisiatif memanggil ambulans. Terus saya juga mengambil handphone bapak, saya pikir mana yang bisa saya hubungi gitu kan. Saya lihat-lihat nama siapa kira-kira, itu saya lihat telepon terakhir itu akhirnya saya menghubungi Pak Faisal. Pak, maaf, siapa, saya tidak tahu bapak ini siapa, tapi sedang pingsan. Saya mau ambil tindakan untuk bawa ke rumah sakit terdekat sini, di rumah sakit Cikini, karena kan kondisinya udah tidak sadar gitu. Ya udah, saya sama ibu ini langsung, ibu manggil ambulans, terus kita langsung bawa. Itu tidak lama, langsung jam 1 lebih dikit ya Bu ya, jam 1 di restoran sederhana. Iya, langsung. Iya, di Cut Mutia. Ya, saya bilang, Pak, saya akan bawa ke rumah sakit Cikini karena perlu pertolongan, karena di pikiran saya ini harus diburu-buru dibawa ke rumah sakit. Ya sudah, jadi bapak itu bilang, ya udah, kata silakan, nanti rumah sakit mana nanti telepon, saya akan menghubungi lagi. Terus akhirnya kita bawa ke sini. Sesampai di rumah sakit, almarhum sempat ditangani oleh 9 dokter dan para tim medis. Namun sayang, nyawa beliau sudah tidak dapat tertolong lagi. Dan diperkirakan, sang bupati telah meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit, ujar salah seorang dokter yang tidak mau disebutkan namanya. Langsung di alat-alat semua dikerahkan. Dokter ada dokter 3 dengan suster-suster yang banyak gitu. Kita juga masuk ke dalam ya Bu ya, dengan Pak Satpam dari Hotel Sofyan. Kita ikut masuk. Ibu sendiri di sini pas waktu Pak yang meninggal, Pak Haris sendiri waktu pas sampai itu, pas dibawa ibu itu kira-kira selang berapa jam? Setengah jam. Saat ibu bawa sampai Setengah jam. meninggal. Setengah jam. Selama itu ibu ada di sini? Iya, saya ada sampai dari restoran, rumah sakit, kemungkinan jantung. Karena kan ada alat yang dipompa gitu kan, dikerahkan pompa gitu. Jenazah almarhum disemayamkan di kantor perwakilan Provinsi Gorontalo, Jakarta, yang berada di bilangan Salemba, sebelum besoknya dibawa dengan pesawat ke Gorontalo. Kami mewawancarai Sukirman Rahim, mahasiswa perwakilan dari Asrama ST29 Jakarta,
yang sempat mengurus almarhum. Berikut ungkapannya. Mahasiswa sebelumnya memohon maaf yang sebesar pada pihak keluarga dan masyarakat Gorontalo karena bantuan kami hanya sekedar membantu beliau untuk pengurusan kegiatan beliau di sini, dan alhamdulillah juga tadi dari rumah sakit hingga ke kantor perwakilan ini kami dari mahasiswa terlibat langsung, baik dari penanganan beliau di ruang ICU teman saya Budi, kemudian sampai di ruang jenazah hingga memandikan, dan alhamdulillah sudah ada di kantor perwakilan. Kami dari mahasiswa yang ada di perantauan, khususnya yang ada di Jakarta ini, merasa Pak Bupati ini belum meninggal gitu, karena beliau dekat dengan kita, terutama komunikasi. Jadi beliau sering komunikasi dengan mahasiswa, dan sosok beliau di mata mahasiswa itu, karena mungkin beliau juga orang organisasi, sehingga dekat dengan kami di mahasiswa. Dan waktu kami pun tadi pagi mau keluar itu, ajudan beliau Pak Faisal tadi sempat bicara dengan kami, dan beliau itu hanya pamitan mau makan. Dan kami pun berpisah itu, dan kami kelenteng, tiba-tiba sudah dapat informasi beliau sudah meninggal. Ya, pertama-tama saya pribadi beserta keluarga besar HPMIG mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Haji Haris Najamuddin. Saya sangat kenal beliau karena pertama saya putra Bone Bolango. Saya merasa Bupati saya kehilangan seorang tokoh, saya merasa kehilangan seorang pemimpin. Beliau cukup tegas di mata kami dan pernah menjadi salah satu tokoh di HPMIG Manado. Saya pribadi mungkin sangat merindukan sosok-sosok seperti Bapak Haris, karena dengan ketegasan, dengan sosok pemimpin seperti beliaulah yang kira-kira ke depan mungkin sangat diharapkan oleh masyarakat Bone Bolango. Sehingga memang tidak ada hal-hal yang perlu dikompromikan dalam pengambil kebijakan seperti itu. Dan bagi kami, Pak Haris merupakan sosok yang benar-benar dirindukan oleh masyarakat. Semua masyarakat Bone Bolango merasa kehilangan. Beberapa kerabat dekat almarhum juga mengungkapkan bahwa sosok seorang Haris Najamuddin di mata mereka begitu baik dan santun, seperti yang dituturkan oleh Sarinande Jibran, sarjana hukum. Berikut petikannya. Kalau menurut saya Pak Haris itu adalah figur yang sangat baik, sangat santun dan sederhana, ya, sederhana orangnya. Saya kenal Pak Haris bukan hari ini, tetapi sejak lama, sejak beliau sebelum menjadi sekda, kemudian menjadi sekda, dan saya termasuk juru kampanyenya ketika beliau menjadi bupati. Itu saya adalah juru kampanye yang mendampingi beliau. Jadi saya kenal dengan Pak Haris secara saya masih SMS dengan Pak Haris itu kemarin sore. Saya ketemu Pak Haris seminggu yang lalu. Tidak ada tanda-tandanya. Tidak ada tanda-tanda, tetapi pure kita membicarakan persoalan hukumnya Pak Haris, karena memang selama ini masalah hukumnya saya ikut mendampingi dan mengawal beliau sampai ke Mahkamah Agung. Gitu. Iya, saya berharap masyarakat Bone Bolango khususnya itu tentu harus menerima ini sebagaimana adanya, dan karena ini adalah azal itu di tangan Allah, jadi tidak ada yang perlu kita ragukan dalam hal ini, sehingga masyarakat juga tenang. Kemudian siapapun yang akan menjadi pemimpin tetap itu adalah pemimpin Bone Bolango. Pesan saya untuk keluarga semuanya, mudah-mudahan musibah ini semakin memperkuat keimanan dan mohon diterima dengan baik, karena ini adalah ujian dari Allah dan semua kita tentu akan menjalani hal yang sama. Tapi bagi keluarga dan terutama istri Kanano, ini cobaan yang luar biasa karena tidak berhadap-hadapan, dan ini adalah informasi yang simpang siur seperti ini. Saya pikir ini harus diterima apa adanya. Ya.